Salam dari rekan-rekan di GKY Sunter, tempat di mana saya melayani saudara sekalian. Dan saya ketika mendapat tema ini, From Anxiety to Thankfulness, saya sudah anxiety, memikirkan ketika saya anxiety. Dan setelah saya berhasil mengatasi anxiety, membuat materi tentang anxiety, sampai sini anxiety lagi. Karena tiba-tiba suara saya ngebas seperti ini, saudara. Yang saya anxiety adalah apakah saya bisa menyampaikan anxiety dengan tanpa anxiety. Saya lagi ngomong apa sih ini, saudara, sebenarnya ya. Yang saya mau ajak saudara berpikir adalah anxiety memang adalah problem kita. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Seperti yang diberikan kepada saya sebagai dasar perenungan, yaitu Filipi pasal 4. Saya menambahkan satu ayat dari yang diberikan oleh Joan Toria, yaitu Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian dari terjemahan baru yang kedua. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, saya mencoba mencari data sebenarnya bagaimana sih jumlah orang Indonesia yang anxiety atau kecemasan yang tinggi. Saudara, saya tidak berhasil mendapatkan data untuk orang yang dewasa, tetapi ada data penelitian ini yang diterbitkan tahun 2022 dan ini melibatkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Queensland University, Johns Hopkins University, dan ada juga Universitas Minahasa, saudara sekalian. Dan ini meneliti remaja 10-17 tahun. Saudara, dari responden yang 5.664, maka ditemukan 26,7% itu menderita kecemasan. Saudara, saya bandingkan dengan data BPS tahun 2023 yang lalu, jumlah remaja usia 10-19, nah ini artinya angkanya beda sedikit ya. Kalau ini 10-17, kalau BPS itu 10-19, 10-14, 15-19. Itu ada 44 juta. Jadi let's say saudara kita pakai persentase yang sama dan saudara percayalah sama saya sudah menghitungnya di rumah saudara. Jadi kalau ambil datanya itu tidak, artinya kita ambil sama persis kurang lebih antara 8 sampai 11 juta. 11 juta itu adalah kalau kita ketiplek ambil 26,7 dikali 44-an juta. Tetapi kalau kita anggap karena itu adalah ada beda usia di sana, let's say 8 sampai 11 juta. Anak usia 10-17 tahun mengalami kecemasan. Atau 10-19 tahun. Kita mau bicara apa saudara di sini? Maka nggak heran kan Indonesia darurat bunuh diri. Yang bunuh diri usianya berapa sekarang saudara? Kalau tahun 90-an, 80-an mungkin usia 40, 50. Sekarang ini bergerak ke usia mahasiswa bahkan siswa SMA. Berapa banyak tahun ini yang usia 18 baru semester 1 sudah membunuh dirinya. Ada yang orang Kristen, orang tuanya adalah hamba Tuhan tahun lalu. Beberapa pendeta di Amerika juga mengakhiri hidupnya. Kita bisa bilang itu depresi dan sebagainya saudara, tapi sebenarnya kecemasan yang jelas riset ini menunjukkan adalah data yang tinggi saudara dialami. Dan kecemasan itu sebetulnya mungkin setiap hari bagian dari kita, saudara. Tetapi apa itu kecemasan, saudara? Maka saya mengambil berdasarkan literatur saja. Di mana, saudara, memang kita secara awam, kita kadang berpikir khawatir dengan takut itu mepet-mepet. Memang terkait dengan sesuatu yang terjadi di masa depan, bukan yang masa lalu. Tetapi ternyata para ahli itu membedakan. Perasaan takut itu adalah ancaman itu yang real dapat diamati. Tiba-tiba saja kita melihat di depan sana ada api besar, muncul rasa takut. Tapi kalau perasaan khawatir itu objeknya itu nggak jelas. Tidak terfokus kepada suatu pemicu tertentu. Nah, itulah perasaan
khawatir itu. Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada Alkitab, di mana Alkitab itu berbicara tentang khawatir, jangan khawatir di dalam bentuk kata kerja ataupun kata benda. Nah, ini kata kerjanya yang saya ambil. Itu sebenarnya berasal dari dua kata. Baik itu kata benda, kata kerjanya. Yaitu merizo, terbagi, dan naos, pikiran, mind. Divided mind. Max Lucado mengatakan orang yang khawatir, anxiety itu half-minded living. Saudara sekalian, ini mirip seperti salah seorang konseli saya yang kurang lebih dalam 1 bulan ini sudah 2 kali bertemu saya. Seorang di usia mahasiswa saudara yang bahkan masuk ke perpustakaan, dia merasa cramped. Dia merasa tidak berdaya dan terhimpit oleh atmosfer karena apa? Pikirannya itu terus-menerus mendera dirinya. Dia tahu apa yang ada di depannya, tetapi dia berpikir nanti akan begini, nanti akan begitu, dan itu cenderung tidak terkontrol. Sehingga apa yang tadinya dia enjoy, meneliti, dan dia harus membuat karena ini sudah menjelang akhir semester, dia merasa nggak berdaya. Pikirannya terbagi. Meskipun dia itu tahu itu belum terjadi, tapi seolah-olah itu sudah ada di depan matanya. Terjadi saat ini. Sehingga saudara sekalian memang anxiety atau kecemasan, perasaan khawatir yang besar itu mengacaukan pikiran. Melemahkan konsentrasi, harusnya aku bisa membuat ini. Sudah diajarin di kelas, tapi giliran mau dituangkan ke paper, nggak bisa berpikir. Damai sejahtera hilang, perpus yang tadinya nyaman menjadi begitu menekan. Energi terkuras, cenderung tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti seorang konseli saya yang lain, seorang istri, seorang ibu, yang bahkan untuk membuatkan makanan bagi anaknya yang bayi, rasanya sudah tidak punya energi. Saudara sekalian, jadi kita harus bagaimana? Firman Tuhan yang tadi kita baca saudara, itu sebetulnya memberikan kepada kita hal-hal yang memang penting saudara bagi kita. Saya tambahkan beberapa yang huruf kuning, warna kuning di sana kata tetapi itu saya ingin tonjolkan karena sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu ada makna paling enggak 2 tetapi, yaitu strong but sama yang tidak terlalu strong. Nah ini strong but, tetapi yang strong, ya bahasa Indonesia cuma ada 1 tetapi, tapi dalam bahasa asli itu ada 2 pengertian tentang but, tergantung katanya. Jadi yang dimaksudkan adalah jangan khawatir tetapi, jadi ibaratnya begini saudara, jangan tidur tetapi bekerjalah. Jangan diam tetapi bermainlah. Ya jadi ini 2 activity yang memang seperti dipertentangkan. Jangan ini tapi itu. Strong sekali itu sebetulnya kata yang digunakan. Jadi saudara, firman Tuhan itu meminta kita jangan khawatir, tetapi solusinya adalah nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nanti kita akan coba ekspos itu lebih jauh. Tetapi di dalam Alkitab kita tidak ada kata dan di ayat yang ke-7. Padahal sebenarnya ada kata dan dari bahasa aslinya. Maka membuat kita bisa mengerti logika dari Paulus. Adanya kata dan ini berarti itu adalah sebuah lanjutan. Dan jangan khawatir tetapi dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur dan as if saudara, kalimat berikutnya itu adalah apa yang akan terjadi. Manakala kita melakukan aktivitas yang setelah tetapi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Nah saudara, kalau kita berpikir orang yang anxious, orang yang khawatir, kemudian kita tahu itu menyangkut hati dan pikiran, manakala saudara, orang khawatir itu kita bicara hati, perasaan, tetapi kemudian kadang pikiran itu juga muncul, lalu pikiran itu tadi dikatakan overthinking.
Overthinking itu kemudian entah muncul mana, kadang-kadang kalau sudah ada khawatir sama overthinking itu kita susah ngebedain mana yang duluan. Tapi itu seperti dua sisi dari satu mata uang yang muncul bersamaan. Nah, kalau kemudian dikatakan yang dipelihara itu adalah hati, aspek perasaan, aspek yang bukan sekedar mind, tapi juga pikiran, maka kita mengerti bahwa memang ini yang sebenarnya kita butuhkan. Ada sebuah pemberian dari Allah, yaitu damai sejahtera itu, yang menguasai kita dalam keutuhan pikiran, perasaan yang terdalam, yaitu yang di dalam kata hati itu, yang membuat orang itu bisa tidak khawatir. Saudara, waktu saya mendekati ayat ini, terus terang saya ada ke-anxiety-an sendiri. Ke-anxiety-annya apa? Kok so simple ya Alkitab itu? Jangan khawatir tetapi berdoalah. Tapi saya sadar satu hal. Sederhana bukan berarti menyederhanakan. It's maybe simple but not simplistic. Sederhana tapi bukan menyederhanakan. Karena sebenarnya saudara, kalau kita cermati lebih jauh, nanti kita akan coba expose beberapa ya. Tetapi terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara melihatnya itu begini. Bahwa yang sederhana tapi tidak menyederhanakan, yaitu Tuhan ingin di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, itu menjadi cara untuk tidak khawatir dalam segala hal. Saya berpikir lagi kemudian, kok ada istilah doa dan permohonan muncul bersamaan. Studi kata yang saya lakukan, kata doa dan permohonan itu sebetulnya sering dipakai bergantian untuk mengungkapkan ya seseorang memohon kepada Tuhan. Kalau John Piper kemudian seolah-olah membedakan permohonan ini adalah ya kita meminta kepada Tuhan, meminta tentang anxiety-nya itu. Tapi kalau menurut saya studi katanya itu dua-duanya itu sebetulnya mirip-mirip saja. Saya lebih memahaminya ini suatu dorongan dari Tuhan. Ayolah, sampaikan kepadaku. Serahkan rasa khawatirmu itu kepadaku. Karena firman Tuhan itu juga berkata misalnya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kamu. Dia tidak akan membiarkan orang benar goyah. Benar, kita yakin. Kita bisa dengan berdoa kita menyerahkan perasaan khawatir kita kepada Tuhan. Apa jangan-jangan muncul sebuah pemikiran dari kita, kok so simple sih Tuhan? Kok so simple? Perjanjian baru itu berkata misalnya, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia memelihara kamu. Benarkah? Kita yakin dengan doa, menyerahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan itu memelihara dan menolong kita lepas dari anxiety kita. Saudara, ternyata di sini sebenarnya ketika Tuhan mendorong kita berdoa, memohon, saudara, itu sebetulnya membutuhkan sebuah iman. Iman kepada Tuhan. Iman yang benar-benar kita percaya kepada Dia, dan kita dapat mempercayakan segala sesuatu, dan bahwa Dia adalah Tuhan yang menjawab dan memberikan apa yang kita perlukan. Ibrani 11 itu berkata, tanpa iman orang itu tidak akan bisa mendapatkan. Saudara sekalian, berbicara tentang iman, saya menjadi teringat akan sebuah kisah imajiner. Jake memiliki seorang anak bernama Henry. Suatu ketika di tengah malam tiba-tiba terjadi kebakaran. Jake tinggal di lantai 1, Henry di lantai 2. Kadang-kadang korsleting menyebabkan kebakaran itu sangat cepat. Tetapi malang memang karena kebakaran itu kemudian di lantai 1. Yang menyebabkan sulit bagi Henry untuk turun ke bawah. Saudara, banyak orang merancang rumah demikian karena pemikirannya adalah kalau orang tua di lantai 2 nanti sulit ketika sudah lebih lanjut. Maka Henry yang anak yang di lantai 2. Di tengah api dan gelap dan tidak bisa menyalakan lampu tentunya karena korsleting.
Jack yang sudah dibawa, dia berseru-seru, Henry, Henry, ayo loncat. Udah nggak mungkin lewat tangga. Kelihatan di void begitu, ayo loncat. Tapi kan gelap saudara, malam, asap juga. Henry anak usia 78 tahun ketakutan. Aku nggak bisa lihat papa, aku nggak bisa lihat papa. Ayo loncat sekarang kata Jack. Nggak bisa, aku takut. Jack bilang, nggak masalah kamu nggak lihat papa. Yang penting papa lihat kamu. Ayo loncat sekarang. Percaya papa akan menangkapmu. Saya jadi membayangkan kurang lebih seperti itu namanya iman. Kita seringkali berpikir, aduh Tuhan hitung-hitungannya tuh nggak masuk Tuhan. Hitung-hitungannya nggak masuk, besok itu nggak safe Tuhan. Perputaran hidupku sekarang ini aja kayak begini, besok gimana mungkin Tuhan. Tetapi bisakah seperti Henry yang meskipun nggak melihat, papanya bilang loncat, loncat. Nggak masalah kamu nggak lihat, yang penting papa melihat kamu. Bapak ibu saudara sekalian, iman dibutuhkan untuk kita bisa berdoa dan memohon. Dan tentu iman dibutuhkan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur waktu dapat cuan banyak enak banget saudara ya. Bersyukur waktu bagi yang bekerja mungkin mendapat gaji ke-13. Tiba-tiba dapat gaji ke-14 kan dapat bonus. Waduh, bersyukur itu sepertinya mudah. Tapi bersyukur dalam segala hal. Saudara, ini bukan satu pesan yang seolah-olah juga jadi fatalistik ya. Sakit ya sakit gitu. Bukan kemudian menjadi bersyukur karena menikmati perasaan sakit, bukan itu juga. Tetapi bersyukur dalam segala hal, percaya bahwa di dalam masa baik maupun buruk, ada tangan Tuhan sedang mengerjakan yang baik. Maka saya teringat akan seseorang yang dari peristiwa sederhana, dari pribadi tersebut kita bisa belajar bersyukur dalam segala situasi. Kalau hujan datang, sebagian orang mungkin gak suka karena gak bisa keluar ini itu. Pribadi tersebut berkata, Tuhan terima kasih, hari ini cuacanya sejuk. Dan aku bisa menikmati hari yang sejuk. Tapi kan dalam satu hari bisa tiba-tiba cuaca berubah drastis ya saudara. Suatu ketika di paginya hujan, setelah makan siang terang, panas. Orang kemudian mulai komplain, aduh sekarang panas, hujan panas, aku bisa sakit. Perubahan cuaca dan mungkin ini yang terjadi dengan saya. Di kantor kami di GKI Sunter, staf tata usaha itu berapa banyak yang sakit saudara. Dan saya sering interaksi dengan mereka jadi ternyata ketepak juga. Meskipun ini mudah-mudahan kloter terakhir saudara ya. Nah saudara sekalian, ketika panas begitu, pribadi ini sekarang mengatakan apa? Tuhan terima kasih, sekarang saya bisa melihat lingkungan sekitarku dengan lebih jelas. Kan kalau hujan kan gak terlalu kelihatan, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau terang gitu bisa melihat dengan jelas. Saya berpikir gitu ya, pribadi ini selalu berusaha melihat positifnya pengalaman hidupnya. Wah, saya jadi bisa belajar dalam segala situasi. Adakah kita bisa menemukan hal yang positif yang di situ sebenarnya menyatakan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita kembali kepada apa yang tadi kita lihat di dalam teks ini. Di mana teks ini bilang jangan khawatir, yang mungkin kita akan berespons, Tuhan aku tuh gak bisa gak khawatir dong Tuhan. Karena kan kenyataannya sering sekali tuh aku alami. Dan mungkin kita merasa saudara, ada reaksi mungkin, apakah ini mungkin dilakukan? Tetapi ternyata sebenarnya begini saudara. Tuhan menghendaki kita nggak khawatir, tapi Tuhan memberikan jalan keluarnya.
Jalan keluarnya gimana? Bukan Tuhan menyuruh kita mengerjakannya, Tuhan menyuruh kita memberikan kepadanya. Berikanlah, ungkapkanlah, serahkanlah, percayalah bahwa di dalam segala hal Tuhan bekerja memberikan hal yang baik bagi orang yang mengasihinya. Dan ungkapan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, mencapai pemenuhannya pada salib Kristus, pada Injil. Saya sedang merenungkan Kejadian pasal 12 dan 15. Saya sedang merenungkan tentang Tuhan yang begitu baiknya kepada Abraham, menyatakan janjinya meneguhkan. Membuat saya teringat akan bagian perjanjian baru yang berkata, Allah di pihak kita. Saudara, kalau kita percaya Allah di pihak kita, kita akan lebih yakin mengungkapkan segala sesuatu kepada Dia dan kemudian bersyukur kepadanya dalam segala sesuatu. Tetapi bagaimana kita yakin Allah di pihak kita? Kristus adalah wujud pernyataan paling jelas. Injil Kristus menyatakan paling jelas Allah di pihak kita. Maka sebenarnya sebuah pesan dari firman Tuhan yang seolah-olah sederhana tetapi tidak simplistik. Karena di dalam Injil Kristus itulah ada jalan keluar dari anxiety. Di dalam Injil Kristus itulah ada sebuah pemuasan diri yang sejati. Saya kenal seseorang yang melalui waktu bertahun-tahun berjuang melawan depresinya. Karena dia sudah terkonfirmasi depressive disorder. Tetapi semua bagian dalam hidupnya termasuk perjumpaan dengan Kristus yang semakin sejati. Itu yang menolong dia untuk bisa semakin terlepas dari hal-hal yang terkait dengan depressive disordernya. Tetapi memang saudara, kalau kita jujur di tengah dunia yang jatuh dalam dosa ini, di mana kenyataan hidup yang tidak mudah kita jawab. Sebab kalau bicara anxiety maka ada yang disebut faktor bawaan. Yang tadi saya sebut konseli saya masuk ke perpus pun dia sudah merasa terkungkung, lingkungan itu menjadi nggak nyaman. Kenapa? Karena overthinking pada dirinya bahwa dia akan dinilai gagal, dia akan dinilai buruk. Dia seolah-olah belum bertempur, dia sudah menyerah dulu oleh pikirannya. Nah, dari mana pikiran-pikiran bahwa dia akan disalahkan, dia akan dimarahi, dia akan dinilai buruk, itu dari mana? Ternyata dari orang tuanya. Yang dari kecil kalau dia katakanlah nilainya dari 95 kemudian ulangan berikutnya 94 udah dimarahin seperti apa. Dan sulitnya adalah adiknya kalau dari 95 bisa 97, 98. Yang terjadi apa? Dibandingkan dengan adiknya. Lihat tuh meme kamu, kayak dia dong, kamu 95 ke 94. Terus bertahun-tahun. Maka tanpa dia sadari itu membentuk dirinya menjadi orang yang memang sangat overthinking. Saudara, memang betul Tuhan itu menjanjikan jalan keluar dari anxiety adalah hidup di dalam Injil Kristus. Tetapi kalau kita hidup di dalam Injil Kristus, maka kita tahu di dalam Injil Kristus ada nuansa koinonia di antara orang percaya. Dan di dalam koinonia di antara orang percaya itu sebenarnya kita bisa membentuk satu relasi accountable satu sama lain. Sebuah relasi yang saya bisa ungkapkan di dalam kalimat yang dinyatakan Profesor Yowas Adi Prasetya. Merapuh bersama. Profesor Yowas ini adalah profesor dari STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kalimatnya bagus, merapuh bersama. Yaitu sebuah relasi di mana tidak judging. Kok kamu gitu aja khawatir sih? Kok kamu gitu aja cemas sih? Sebuah relasi yang tidak kemudian serta-merta segera memberikan akan nasihat.
tetapi lebih mau mendengar. Dan seperti C.S. Lewis katakan di dalam bukunya ini, The Four Loves, di dalam bab yang dia bicara tentang philia, friendship. The next best thing, hal berikutnya yang paling baik untuk menjadi orang yang bijak pada dirinya adalah berada di sebuah komunitas yang of those who we are. Yang ya seperti kita. Sebuah relasi di mana interpersonal di antara kita. Kita mau sadar bahwa kita orang yang rapuh bersama. Dan kita saling membutuhkan untuk kita berjalan bersama. Mengurai akan kenapa aku kok overthinking. Mengurai kenapa kok dia lebih mudah mengatasi kekhawatiran kok aku sulit. Kepada orang-orang yang kita tahu kita bisa bertanya tanpa dihakimi. Maka sebagai penerapan ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang iman. Iman yang bukan berbicara iman percaya kepada Kristus. Tapi iman yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Dia. Iman ini adalah bagian dari kasih karunia. Kiranya Tuhan tambahkan iman itu. Sehingga manakala kita mendengar atau membaca firman berkata, serahkan rasa khawatirmu. Kita tidak tahu hari esok bagaimana. Kita tidak bisa menghitungnya kembali. Tetapi seperti Jake yang berkata kepada Henry, lompat, tidak apa kamu tidak lihat Papa. Yang penting Papa lihat kamu. Trust me, Papa akan tangkap kamu. Yang kedua, mari kumpulkan jejak karya kebaikan Tuhan. Kadang-kadang orang yang lebih gampang khawatir karena dia senang mengumpulkan kegagalan hidupnya. Padahal ada banyak jejak karya Tuhan yang positif, yang baik. Sedang berjalan, saya noleh ke kanan karena saya memang mau jalan ke arah sana. Saudara, otomatis saya pengen lihat dari sana ada nggak yang melanggar. Kiri sudah aman, saya noleh ke kanan. Kiri aman, saya noleh ke kanan. Kiri udah aman nih saudara. Yaudah saya jalan ke kanan. Tiba-tiba ada satu mohon maaf nih kalau kamu mak nih. Tiba-tiba main motong ke sana dan ke depan mobil saya gitu. Padahal saya udah dari tadi moncong udah begini. Masuklah dia begitu. Aduh mohon maaf ya kadang-kadang ini. Ya bapak-bapak juga banyak yang keluar gang sembarangan sih saudara ya. Apalagi pengalaman kami 5 tahun di Bali saudara. Itu sama saja sih pria sama wanita ya. Cuman pengalaman tadi mohon maaf nih kalau saya sebut mak-mak. Soalnya memang tadi pengalamannya dengan mak-mak. Saudara, tapi itu saya lalu mengumpulkan apa? Bukan untung dia kagak gue tabrak. Tapi saya mau belajar ngelihatnya, Tuhan masih melindungi. Nah, kumpulkan, saudara kumpulkan. Dari kumpulan-kumpulan pengalaman positif dengan Tuhan itu, kiranya kita bisa kemudian belajar bersyukur dalam segala hal, yaitu sekalipun mendung, kita bisa melihat ada hal positif dari kemendungan di hidup kita. Sekalipun terang begitu terik, tapi masih ada hal indah yang bisa kita lihat di dalam teriknya matahari. Yang ketiga, kenali diri. Kenapa overthinking? Apa penyebabnya? Carilah accountable friends. Bisa mentor, bisa konselor, bisa hamba Tuhan. Tetapi marilah kita juga membentuk sebuah relasi yang accountable. Frasa itu saya senang sekali, merapuh bersama. Siapapun kita adalah orang yang dalam proses healing. Healing untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa.